Hmm. Hmm. Yuk belajar masak yuk. Di sini aku pakai 500 gram bihun beras. Jadi bihun itu ada dua jenis, ada yang beras sama ada yang jagung. Jadi ini 500 gram bihunnya aku pisah jadi dua supaya nanti bisa terendam dengan sempurna. Lalu di sini aku pakai udang. Ini udang bersihnya sebanyak 250 gram. Setelah itu di sini aku ada bawang merah dan bawang putih sebanyak 100 gram. Dan di sini juga aku pakai kecamba. Kecambanya ini sebanyak 450 gram dan ini udah dibersihkan. Jadi aku pribadi lebih suka bihun yang versi beras punya karena lebih enak. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah kita rebus air dulu sampai dia udah matang. Di sini pakai api besar biar airnya cepat mendidih. Selagi menunggu airnya mendidih, di sini aku mau halusin dulu bawang merah dan bawang putihnya menggunakan blender kapsul atau chopper terserah kalian. Terus kalian kasih air secukupnya. Jadi kalau pada saat kalian blender tapi dia nggak bisa begitu halus, kalian kasih air lagi lalu blender lagi. Nanti dia jadinya bakal halus gitu ya. Lalu di sini kalian masukkan minyak secukupnya dan kalian olesi di pinggir-pinggirnya supaya pada saat nanti kalian menumis bumbunya, bumbunya itu tidak melekat di bagian pinggir-pinggirnya. Dan minyak yang aku pakai lumayan banyak karena aku masaknya kan untuk 1/2 kilo ya. Jadi disesuaikan dengan porsi masing-masing. Terus di sini aku pakai api sedang cenderung kecil ya, seperti contoh di video. Nah, setelah itu di sini aku masukkan semua bawang merah dan bawang putih yang udah aku halusin tadi ke dalam minyak. Terus aku aduk-aduk seperti contoh di video agar dia merata dengan minyaknya. Diaduk-aduk terus ya, supaya nanti dia ndak gosong gitu ya. Lalu kalau udah ditumis sampai wangi kayak gini, tinggal dimasukin aja daging udangnya. Lalu kita aduk-aduk sampai dia rata. Lalu di sini aku kasih sedikit merica atau lada bubuk biar dia tuh nggak bau amis ya. Lalu tinggal diaduk-aduk aja, diratakan. Nah, udang itu sebenarnya masaknya nggak perlu yang sampai lama banget karena memang udang itu cepat matangnya. Dan dari mana kita bisa tahu dia matang? Kita lihat aja dari perubahan warnanya dan bentuknya itu yang jadi menciut gitu loh. Jadi dia punya udang lebih kecil kalau udah matang gitu ya. Ini airnya udah mendidih, jadi di sini aku matikan dulu kompornya. Terus tinggal kita tuangin, kita siram ke dalam bihun tadi tuh. Jadi dia memang harus pakai air mendidih ya. Disiram sampai dia terendam. Jadi dia benar-benar harus terendam supaya nanti dia jadi lembutnya tuh merata. Bihunnya ini tidak boleh direndam lama-lama ya. Jadi ini aku rendamnya sekitar 2 sampai 3 menit aja. Jadi dia udah lembut seperti di video. Terus tinggal ditiriskan aja seperti contoh di video. Setelah itu taruh ke dalam baskom ya. Dan di sini aku tuangin air dingin ya, air dingin yang bersih. Boleh pakai air hujan, boleh juga pakai air minum, terserah yang penting suhunya dingin, adem gitu ya. Ini kita tuang ke dalam sampai dia terendam seperti contoh di video. Terus kita kayak aduk-aduk gitu ya. Ini tujuannya untuk menenangkan si bihunnya biar dia nggak panas-panasan terus ya. Sekalian juga kita membersihkan dirinya karena habis beli dari pasar kan nggak bisa langsung dicuci karena dia punya tekstur keras ya. Jadi ini kayak sekalian kita cuci bersih, cukup 1 kali aja. Setelah itu tinggal ditiriskan lagi. Lalu setelah itu kita masukkan bihun yang tadi. Jadi habis udah kita rendam pakai air dingin tadi harus langsung dimasak. Kalau enggak nanti dia kayak mengeras gitu, jadi kayak bertukuk-tukuk. Itu lebih susah lagi masaknya. Jadi di sini kita aduk-aduk sampai semua udang dan bumbunya itu tercampur rata.
Terus di sini aku masukin kecamba, aku masukinnya setengah-setengah dulu. Kenapa? Supaya dia jadi lebih layu dulu, jadi gampang untuk diaduk sama bihunnya. Karena tekstur bihun tuh memang agak sulit diaduk gitu ya. Jadi tinggal diaduk aja sampai dia rata. Dan pada saat pengadukan ini di sini aku pakai api yang sama ya, api sedang cenderung kecil. Terus di sini aku masukin micin sebanyak 2 sendok kecil plastik itu loh ya. Jadi kalau kalian rasa itu kebanyakan, boleh kalian kurangi sesuai porsi keinginan kalian ya, sesuai selera kalian. Lalu di sini aku masukkan kecap asin. Nah, sebanyak itulah aku masukkannya ya. Jadi 1 kali hentak. Nah, jadi kalian ikuti saja lah caranya seperti di video. Ndak aku hitung itu berapa banyak kali aku masukinnya ya. Susah juga mau dihitung, kalian hitung sendiri lah ya. Terus di sini aku aduk-aduk lagi ya, aduk sampai dia merata. Nah, untuk kecap manisnya aku takar ya, karena dia teksturnya kental dan pakainya tuh nggak terlalu banyak, gitu ya. Jadi di sini aku pakai 3 sendok makan, seperti contoh di video. Nah, lalu 4 sendok guys, ternyata 4 sendok, aduhai. 4 sendok, 5 sendok ternyata. Jadi yang benar yang mana ini? 5 sendok saja. Lalu tinggal nanti kalian aduk lagi sampai rata ya. Terus di sini aku kasihin merica atau lada bubuk, sesuaikan dengan selera kalian ya, mau seberapa banyak ya. Nah, setelah dia dimasukin, aduk-aduk lagi ya, supaya dia rata. Nah, setelah itu aku pikir nanti kalian mungkin bingung kan. Jadi aku pakai sendok lah kan. Jadi 1 hentakan dari yang aku tuang itu sekitar 1 sendok makan. Jadi totalnya dari keseluruhan aku masak nih, aku pakai sebanyak 27 kali hentakan atau sekitar 27 sendok makan untuk setengah kilogram bihun. Terus di sini aku tambahin kecap manisnya lagi sebanyak 3 sendok makan. Jadi total seluruhnya aku pakai sebanyak 8 sendok makan untuk setengah kilogram bihun. Terus di sini aku masukin daun bawang dan daun seledri biar dia wangi, makin sedap rasanya. Nah, masukin daun bawang dan seledrinya itu pada saat bihunnya sudah matang ya. Jadi tinggal diaduk sebentar aja biar dia punya daun itu ndak mentah. Apalagi kalau mau disimpan sampai siang atau sore karena takutnya nanti basi dikarenakan daunnya itu mentah. Tapi kalau kalian langsung makan, langsung dihabisin ndak apa-apa. Tapi balik lagi ke selera masing-masing ya. Dan kalau tak mau pakai daun bawang sama daun seledri, boleh diganti daun kucai atau sama sekali ndak pakai pun ndak apa-apa. Ini makan waktu panas-panas sih sedap. Rasanya tuh enak. Manisnya pas, asinnya pas. Terus ditambah telur dadar. Aduh, maknyos loh. Tada, bihun gorengnya udah jadi. Waktunya dimakan.